Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa bertatap muka lagi. Alhamdulillah ya, semuanya ini berpulang kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut saja. Bisa dibuka bukunya, baik buku Kitab Tauhidnya atau catatannya. Terakhir kita membahas tentang surat satu bulan yang lalu, Al-An'am ayat 151 ya sampai 153. Ada berapa poin di sini? Ada 10 poin ya, yang nanti juga akan sedikit disinggung oleh Syekh Muhammad tentang faedahnya secara umum. Yang 10. Kita sudah membahas poin ketiga, yaitu apa poin ketiga? Haram hukumnya membunuh anak. Ya. Haram hukumnya membunuh anak, yaitu wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Baik. Nah, ini sudah kita bahas sedikit. Kemudian lanjut lagi, poin keempatnya kita bahas. Kemarin baru penyebutan satu-satunya, sekarang kita syarah sedikit. Ya, kita jelaskan sedikit ya, kebiasaan ya membunuh anak ini pun juga ada pada zaman jahiliyah. Mereka ketika mendapatkan anak wanita, apa yang mereka lakukan? Menguburkan hidup-hidup. Ya, karena arun alaihim. Arun itu apa? Aib. Ya, kalau orang Arab dulu sebelum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu biasa menguburkan bayi anak perempuan hidup-hidup ataupun sudah mati. Ya, mereka bilang aib. Ya, enggak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya menyebutkan keutamaan anak memiliki anak perempuan. Ya, karena memang mendidiknya itu susah. Ya, mendidiknya itu sulit. Tidak bisa terlalu keras, tidak bisa pun dibiarkan. Baik, yang keempat, kita masuk yang keempat. Haramnya mendekati perzinahan. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, kata-kata mendekati ini lebih dahsyat daripada perkataan jangan kalian berzina. Mana yang lebih kuat di dalam bahasa? Jangan dekati zina atau jangan berzina? Jangan dekati atau mendekati perzinahan. Maka ini lebih ablaq, lebih kuat penekanan ya larangannya. Kenapa?
Karena kalau tidak boleh berjima, berarti tidak boleh berzina, berarti ya pendekatan perzinahan itu masih ada kemungkinan didekati. Seperti apa contoh mendekati zina? Seperti pacaran. Seperti apa lagi? Khalwat, campur baur ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang memang sebagian terutama ya di sekolah-sekolah yang umum, mungkin sekolah yang menyandarkan pada salaf mungkin sudah dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah. Tapi kalau secara keumuman ya maka ini sangat disayangkan masih terjadi ikhtilat ya, campur baur antara ikhwan dan akhwat ya. Itu dia. Itu pun tidak boleh ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Itu dia. Kemudian banyak ini macamnya. Jangan kita mendekati perzinahan ya, karena zina itu jalan yang buruk, jalan yang ya fahishatan wa sa'asabila. Fahisyah itu keji, wa sa'asabila jalan yang buruk gitu ya. Kemudian poin ke-5 ya, yaitu haramnya membunuh jiwa yang dijaga atau terjaga kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar ya. Bisa ditambahin kalau yang kurang. Haramnya membunuh jiwa yang dijaga atau terjaga kecuali dengan cara yang benar. Pada asalnya membunuh seseorang boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Tetapi para ulama pun mengatakan likulli qaidatin istisnaun. Setiap kaidah itu pasti memiliki pengecualian. Ya, setiap sama seperti ini, kita tidak boleh membunuh seorang manusia. Akan tetapi dibolehkan di beberapa keadaan. Sebagaimana di dalam hadis Arba'in an-Nawawi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama, dibolehkan seseorang itu dibunuh, dan yang membunuh ini sebelum kita berbicara siapa yang membunuh ini, yang berhak untuk membunuh seseorang itu siapa? Yang pertama, pemerintah. Kemudian ketika perang dibolehkan kita membunuh orang-orang kafir, ya kecuali yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yang boleh dibunuh itu siapa? As-sayyibuz zani, ya, laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau yang menikah, yang masih bersuami istri, dia berzina. Ya, suami atau istri yang dia berzina, baik masih dalam akad pernikahan ataupun sudah bercerai atau duda atau janda. Ketika dia berzina, maka hukumannya apa? Rajam. Dan batu yang dipakai untuk merajam itu bukan yang gede, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi batunya yang segini. Supaya apa? Merasakan kesakitan sebagaimana dia merasakan, naudzubillah, kelezatan yang haram. Karena berzina ini halal atau haram? Haram. Dia merasakan seluruh tubuhnya kelezatan yang haram, maka al-jaza min jinsil amal. Sesuai balasannya dia pun dirajam. Merasakan sakit, tapi enggak langsung mati. Ya, bertahap, dan itu sangat dari satu sisi secara kemanusiaan, kalau kita pakai perasaan pasti kasihan. Gitu. Tapi memang itu adil gitu. Itulah keadilan, ya. Itulah keadilan, karena kita mengembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua apa? At-tariku lidinihi, as-sayyibuz zani nafsu bin nafs. Kemudian kisos, ada seseorang membunuh orang yang lain, maka dibunuh lagi balasannya. Ya.
maka dibunuh lagi balasannya. Kisos namanya. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya di dalam kisos itu memiliki apa? Kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan masalah kisos, Allah bilang walakum fil kisosi hayatun. Ada kehidupan di dalam kisos. Ketika membunuh Allah bilang ada kehidupan. Kita yakin atau tidak? Pertama, yakin atau tidak bahwasanya di dalam kisos itu ada kehidupan, bapak-bapak, ibu-ibu? Yakin. Sehingga tidak ada syubhat lagi, tidak ada nanti orang yang mengatakan kasihan. Kan gitu alasannya. Tidak memakai apa? HAM, hak asasi manusia. Gimana? Ada saudara Anda, kita bilang sama yang HAM ini, saudara Anda dibunuh sama orang lain. Apa Anda terima? Secara perasaan itu wajar, tidak akan terima. Ketika dibunuh lagi, sesuai tidak? Sesuai. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, ini kaidahnya masuk semua. Itu dia. Nah, jangan ya bermudah-mudahan masalah darah, ya. Terutama masa-masa fitnah, ya. Ketika masa-masa fitnah itu, ketika ada berseteru di antara kaum muslimin, maka hendaknya kita menahan lisan kita dan menahan tangan kita dari menulis atau mengucap sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah yang ujungnya waliyadzubillah sampai ada pertumpahan darah. Dan ini fitnah yang pertama kali. Ya. Kematiannya Utsman bagaimana? Bin Affan radhiyallahu taala anhu dikepung sampai akhirnya meninggal. Radhiyallahu taala anhum. Ya, meminta keadilan padahal Utsman sudah Khalifatur Rasyid. Ya, yang diberikan mahdiyin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim secara umum ya, dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga tentang darah, ya, kehormatan darah kita jaga lisan kita jaga tangan-tangan kita dari menulis sesuatu yang tidak bermanfaat di media sosial contohnya. Kalau kita bukan ahlinya, sudah kita sibukkan dengan apa yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan keluarga. Jangan kita terlalu sibuk, apalagi urusannya contohnya permasalahan nawazil. Nawazil itu apa? Perkara-perkara yang besar yang terjadi pada zaman-zaman sekarang. Yaitu mereka yang membahas nawazil, yang membahas permasalahan kekinian, kontemporer, itu siapa? Para ulama. Kita hanya mengikuti. Ya, kita penuntut ilmu hanya mengikuti, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Karena yang paling bermanfaat bagi kita, yaitu terlebih lagi di zaman-zaman fitnah, yaitu apa? Memperbanyak ilmu dan ibadah. Jangan terlalu kita sibuk, apalagi nawazil. Kita masih banyak perlu belajar, kita masih perlu banyak duduk di hadapan alim ulama yang mereka memiliki pengalaman yang jauh daripada kita dan ilmunya lebih luas. Ya, kita baru baca satu muka halaman Al-Quran, tapi kalau sudah di medsos, tulisan kita bisa berlembar-lembar. Misalkan, jangan seperti itu. Ya, karena yang paling bermanfaat itu untuk diri kita sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Nah, itu yang kedua apa? Qisos. Yang ketiga itu apa? At-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agama itu atau murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya dari agama Islam menuju agama kafir, maka dibunuh. Langsung dibunuh, Ustaz? La, yustatab awalan. Diminta taubat dulu. Kenapa kok bisa murtad? Kenapa kok bisa? Tanya alasannya. Kemudian diberikan hujjah supaya dia kembali kepada agama Islam. Kalau enggak, ya sudah, seperti itu. Faqtuluh, bunuh. Ya, perinciannya ada di pembahasan fikih. Nah,
Kemudian yang al-mufariqu lil jamaah, yang mana orang yang meninggalkan agama ini dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ketika dia itu murtad, maka dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya, bukan lagi menjadi orang Islam. Allahu taala alam. Baik. Nah, itu yang ke berapa? 4 ya, yang keempat. Kelima. Baik, haramnya membunuh jiwa yang terjaga kecuali dengan cara yang benar. Yang keenam, bermuamalah dengan harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Gimana dengan cara yang terbaik? Seseorang misalkan dia menjadi wali bagi ponakannya, yang mana ponakannya ini atau saudara kita misalkan ada yang meninggal. Jadi dia sendirian, yatim, masih kecil, hartanya banyak. Maka kita sebagai wali, sebagai pamannya dia, maka tugas kita bermuamalah dengan yang terbaik. Jangan kita biarkan harta anak yatim ini habis dimakan untuk kebutuhan saja. Akan tetapi apa? Diputer, dijadikan usaha, dikembangkan harta itu sehingga dia menjadi banyak. Nanti kalau sudah dia, misalkan wanita dia sudah menikah atau laki-laki dia sudah mampu untuk bekerja, hartanya diberikan ke dia gitu. Jangan kita juga sedikit-sedikit masalah harta ini pengen ngurus misalkan. Ya, karena permasalahan harta itu tanggung jawabnya berat, besar. Ya, bahkan Nabi tidak mau masalah berkaitan tentang masalah uang, hutang piutang. Nabi tidak mau mensolatkan orang yang memiliki hutang sebagai zajron, sebagai peringatan. Jangan bermudah-mudah hutang kecuali betul-betul kita tidak ada beras di rumah. Kalau kita masih ada beras, ya contohnya, ataupun yang semisalnya, yang kebutuhannya itu ya wajib. Kalau enggak kita bisa binasa pada hari itu, ya silakan gitu, tapi dibayar nanti. Ya, jangan tiba-tiba menghilang, tidak ada salam wala kalam. Baik. Nah, kemudian yang ke berapa? 7. Berbuat adil di dalam timbangan dan takaran. Nah, ini ya bagi kita yang selaku misalkan pedagang atau apa, ya sesuaikan. Kalau memang itu 1 kilo, 1 kilo. Kalau memang itu 1 liter, 1 liter. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah, menegur orang-orang yang curang di dalam timbangan. Nama suratnya apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang di dalam timbangan dan takaran. Dia kalau pengen beli, misalkan dia jualan, pedagang. Dia pengennya orang itu kurang, ya. 1 liter jadi 950 gram, misalkan. Kemudian contohnya seperti itu, kurang pokoknya. Ketika dia jualan dia kurang, ngasih ke orang tuh kurang. Tapi giliran dia beli, saya maunya penuh, harus 1 kilo telur misalkan, nggak boleh 950, nggak boleh. Nah itu al-mutaffifin namanya. Kalau dia jualan pengennya kurang, orang lain tuh pengen kurang, udah biar masa bodoh teing. Tapi kalau misalkan dia pengen beli, dia pengennya selalu penuh. Nah ini wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang di dalam timbangan dan takaran. Karena Allah juga pun berkaitan tentang al-mutaffifin ini, yaitu apa? Dengan keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada hari akhir, jangan kita curang di dalam timbangan. Gitu. Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ke-8. Ya, berkata apa? Berkata adil, ya. Kalau yang tadi dalam perbuatan, nah sekarang dalam perkataan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian mengatakan sesuatu maka katakanlah dengan adil, walaupun itu terhadap karib kerabat, ya. Jangan kita terkadang memang perlu tanazul atau perlu mengalah terhadap saudara. Tetapi kalau sudah berkaitannya misalkan jadi kebiasaan atau dia
jadi kebiasaan. Yang paling sering itu kebiasaan. Kalau memang dia misalkan sanak saudara, karib kerabat, dia tidak diingatkan, maka dia kebiasaan nanti seperti itu. Maka dikatakan, dibicarakan, dijelaskan, kamu nih mohon maaf seperti ini. Bagaimana menurut kamu, benar atau tidak? Karena kalau tidak, nanti dia akan terus menerus seperti itu. Ya, terlebih lagi masalah uang tadi, ya, karib kerabat terkadang nggak enak, ya, kadang tidak enak. Tapi lebih baik diomong di awal daripada diomong di belakang. Begini seharusnya, kamu jangan seperti itu. Kalau memang bisa, tapi kalau memang tidak bisa ya sudah, ya kita sudah bertawakal. Ya, berkata dengan keadilan. Baik, yang ke-9, melaksanakan apa? Perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa bi ahdillahi aufu. Ya. Baik. Al-ahdu itu apa? Al-ahdu itu perjanjian, ya. Wa bi ahdillahi aufu. Penuhilah janji-janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an juga kepada Bani Israel untuk menegakkan sholat, ya. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita pun sama. Sholat kita, puasa kita, keluarga kita, terutama istri kita pakai hijab atau tidak, anak kita, ya, dia ngaji apa enggak, ya. Karena kalau kita tidak sejalan dalam rumah tangga itu repot. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga kita harus mengatur bagaimana, ya, istri kita pun, anak kita pun itu juga ngaji. Baik. Nah, itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ke-10 apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti selain jalan darinya, ya, atau selain jalannya. Ya, kurang pas kalau selain jalan darinya, tapi selain jalannya. Baik. Nah, ini yang akan Ana bahas sedikit agak panjang, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-An'am ayat 153 yang terakhir, ya. Bisa dibuka mushafnya, baik di HP bisa ataupun yang bawa mushaf silakan. Bisa dibuka, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini yang akan kita bahas agak sedikit panjang karena penting sekali tentang masalah siratal mustaqim di sini, ya. Baik. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalanku itu. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain dari jalanku yang tadi itu disebutkan sebelumnya. Maka sehingga kalian pun berpecah belah, ya, berkuak-kuak dari jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini anak akan membacakan perkataan Syekh Abdurrahman Al-Hasan, ya Al-Syekh, yaitu cucu dari penulis kitab Tauhid, ya, cucunya, ya, keluarganya ulama, ya, makanya kita pengen, ya, minimal, ya, belajar keluarga yang penuh dengan, ya, jauh atau lingkungan yang ilmiah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti jalannya, ya. Jalannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya Allah itu melalui sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ada di dalam Al-Qur'an wa syar'ihi, dan juga demikian syariatnya. Dan ujung dari, ya, jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah surga, ya. Kita semua pengen surga atau tidak? Pengen. Maka jalannya siapa yang kita tempuh? Allah dan Rasulnya. Wa tasha'abat minhu turuq, ya. Jalannya
jalan di dalam agama Islam, syariat di dalam agama Islam satu atau banyak syariatnya? Ada sholat, ada puasa, banyak atau tidak? Banyak. Faman salakal jaddata naja. Siapa yang mengikuti jalan tersebut dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses, kata beliau. Wa man kharaja ila tilka turuq afdot bihi lannar. Siapa yang keluar dari jalan Allah dan Rasulnya, maka jalan-jalan selain dari jalan Allah dan Rasulnya akan menghantarkan dia ke dalam api neraka. Wala tatabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalannya selain jalan-jalan Allah dan Rasulnya. Jangan mengikuti selain dari Al-Qur'an. Jangan mengikuti selain dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti selain perjalanan para salaf, para sahabat, para ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kita katakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita tidak lepas dari bimbingan para ulama. Pasti itu. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari menggambar satu garis. Ya, kemudian mengatakan ketika menggambar garis lurus ini apa? Hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Jalannya ada berapa? Satu. Ya. Kemudian Nabi pun menggambar garis-garis di sebelah kanan dan kirinya. Seret. Seraya beliau mengatakan wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan-jalan yang di samping-samping ini tidaklah ada satu jalan, melainkan pasti di jalan-jalan yang kiri dan kanan ini ada setan yang mengajak kepadanya. Jalannya siapa yang diajak oleh setan? Jalannya siapa, Bapak Ibu? Selain dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun membacakan ayat ini, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain dari jalan-jalan tersebut sehingga kalian bisa berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wala tatabi'us subul, ya, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu selain dari jalannya Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Bid'ah dan syubhat, bisa ditulis. Ya. Jalan-jalan selain jalannya Allah dan Rasulnya itu apa? Bid'ah dan syubhat. Ini perkataan Imam Mujahid bin Jabr, ya, ahli tafsir, ya, bukan perkataan saya. Ini ahli tafsir yang mengatakan. Ya, Mujahid mengatakan tentang jangan kalian ikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jalan-jalan bid'ah dan juga syubhat, sesuatu yang tidak jelas di dalam agama. Ya, baik itu pun harta yang syubhat pun masuk. Nggak jelas ini harta halal atau haram. Baik. Nah, ini kita sedikit akan membahas ya lebih terperinci lagi tentang Shiratal Mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Ya. Jalan yang lurus ini saya intisarikan dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman di sini dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ya. Shiratal Mustaqim itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam peribadahan. Ya. Shiratal Mustaqim itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam
peribadahan. Dan yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang ditaati secara mutlak. Baik, saya ulangi lagi. Shiratal mustaqim itu apa maksudnya? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang wajib ditaati secara mutlak. Di sini akan saya bacakan saja terjemahannya langsung ya, secara mufassal ya, terperinci. Kalau tadi itu ringkasan. Saya akan bacakan perkataan beliau. Wa huwa tariqullah alladzi nasabahu li ibadihi musilan lahum ilaih. Shiratal mustaqim adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan kepada hambanya, yang dapat menyampaikan para hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bali turuku kulluha masdudatun alal khalqi illa tariqah. Bahkan seluruh jalan semuanya tertutup atas seluruh makhluk kecuali jalannya siapa? Ya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nasabahu ala al-suni rusuli wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaih. Yaitu apa? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan tersebut, menjelaskan jalannya itu melalui perantara lisan-lisan para rasulnya alaihi musallatu wassalam, dan menjadikan hal tersebut itu agar hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang sudah saya bacakan masalah tauhid itu. Wa hadza kulluhu madmunu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Dan Shiratal mustaqim itu atau intinya itu apa? Syahadat la ilaha illallah muhammadar Rasulullah. Kalau kita mengatakan apa itu Shiratal mustaqim, yaitu la ilaha illallah muhammadar Rasulullah, sesuai dengan ringkasan yang tadi kita sampaikan. Sahih? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, nah itu. Kalau ditanya jalan yang lurus apa? Ya kita mengesahkan Allah dan menjadikan Rasulullah satu-satunya makhluk yang kita taati secara mutlak. Adapun manusia kita, perkataannya bisa ditolak, tinggal ditimbang nanti. Sesuai tidak dengan firman Allah atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Dan Syekh Abdurrahman pun menukilkan perkataan yang sangat bagus sekali, bisa didengarkan baik-baik. Beliau waqala Sahl bin Abdillah, ya, seorang ulama, Sahl bin Abdillah mengatakan, "Alaikum bil athari was sunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga para sahabat serta para ulama. Sesungguhnya fa inni akhafu annahu sayati qalilun an qalilin zamanun. Sungguh aku takut, kata Sahl bin Abdillah ini apa? Saya ini takut sebentar lagi akan ada waktunya idza dzakara insanun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waliktida'a bihi fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa naffaruhu anhu wa tabarra'u min wa adalluhu wa ahanu. Nah, ini nih poinnya di sini.
Beliau takut sebentar lagi akan ada zaman apa? Ketika kita ada manusia yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan manusia untuk mengikuti beliau di seluruh perkaranya, maka ada sebagian manusia yang akan apa? Mencela orang tersebut, yang mengajak kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian manusia itu akan apa? Menjadikan yang lain, manusia yang lain itu kabur dari perintah dari perintah mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabarra'u minhu, dan orang-orang sebagian ini akan berlepas diri dari orang yang mengajak kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan menghinakan dia dan mengkucilkan dia. Kenyataan atau tidak pada zaman sekarang? Sangat wakil sekali. Makanya bagus sekali perkataan Sahal bin Abdillah. Hendaknya kita berpegang teguh dengan hadis Nabi dan asar para ulama, para sahabat. Karena takut nanti sebentar lagi akan ada waktunya kita mengatakan alaikum bil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bilang ini hadis Nabi, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, sebagian manusia tidak menyukainya. Dan ini pun terjadi, waliyadzubillah. Nasallallahu salamatal afiyah. Semoga Allah menguatkan kita di dalam agamanya. Maka semakin yakin kita bahwasanya memang seperti itu sunnatullah. Akan ada pertentangan antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang menyelisihinya. Ya, baik. Kemudian sudah selesai kita membahas tafsir dari Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan yang paling penting itu apa? Yang terakhir itu kita bahas, dan juga yang pertama, yaitu yang pertama tidak boleh menyekutukan siapa? Allah. Dan yang terakhir tentang apa? Sirat mustaqim. Jadi kita tahu ketika kita baca misalkan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, paham kita. Siratal mustaqim itu tauhid dan juga apa? Ittiba. Jadi manfaat semakin tertanam nanti kita ketika sholat nanti. Nah, qala Ibnu Mas'udin, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, qala al-muallif, kita kembali ke kitab tauhidnya lagi. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra'u qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Al-ayah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah, hadisnya dhaif, isnaduhu dhaif, isnaduhu dhaif, sanad hadis ini lemah. Di dhaif Sunan At-Tirmidzi nomor 3070. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadza hasanun gharib. Dan Syekh Albani mengatakan sanad hadis ini lemah. Nah, ini ada pembahasan tentang masalah hadis yang lemah. Pembahasan hadis yang lemah. Ini saya bacakan dari Kutaib, tapi isinya masya Allah manfaat sekali. Ulumul hadis lil Allama Al-Albani. Ilmu hadis yaitu yang diambil perkataan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Buku ini ditulis oleh murid beliau yaitu Isam Musa Hadi. Isam Musa Hadi, cetakan dari Ibnu Hazm. Baik, tentang hadis dhaif, yang pertama bisa ditulis hadis, tentang hadis. Kita walaupun bahas masalah akidah tapi nggak apa-apa, faedah ilmiah tentang hadis dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Itu apa? Tidak boleh menyebutkan hadis dhaif. Tidak boleh menyebutkan hadis dhaif
tidak boleh menyebutkan hadis dhaif kecuali dengan menjelaskan dhaifnya, kecuali dengan menjelaskan kelemahannya, kecuali dengan menjelaskan kelemahannya. Baik. Yang kedua, tidak boleh dikatakan pada hadis yang lemah atau dhaif, tidak boleh dikatakan pada hadis yang lemah, yaitu Nabi telah bersabda. Nabi telah bersabda. Atau telah datang dari Nabi. Atau telah datang dari Nabi. Dan yang semisalnya. Pembahasan sebenarnya cukup berat, cuma kalau tidak dijelaskan nanti kebablasan nanti orang. Baik, poin keberapa tadi? Kedua. Yang kedua gimana? Tidak boleh pada hadis yang lemah, yaitu Nabi telah bersabda atau telah datang dari Nabi, dan yang semisal. Jadi tidak boleh dikatakan hadisnya lemah. Contohnya, kita nggak boleh yang tadi man arada an yanzura, karena hadis ini apa lemah. Kita nggak boleh ini dari Nabi, nggak boleh. Atau Nabi bersabda man arada an yanzura, nggak boleh. Tidak boleh. Itu konsekuensinya. Nah, poin yang ketiga sekarang tentang masalah hadis dhaif. Tidak boleh mengamalkan hadis lemah. Tidak boleh mengamalkan hadis lemah secara mutlak. Tidak pada keutamaan amalan, tidak pada keutamaan amalan-amalan dan tidak pula yang selainnya. Baik. Jadi kita tidak boleh mengamalkan hadis lemah, baik itu dalam fadailul a'mal, keutamaan amal. Ini keutamaan ini tapi hadisnya dhaif, boleh tidak diamalkan? Tidak. Ya, dan ini ya yang dijelaskan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu taala. Dengan beliau di sini muridnya membawakan ya perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, ketika mensyarah hadis Tirmidzi. Ya, jadi yaitu Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya ya, yang di dalam kitab sahihnya ya, dalam kitab muqaddimah sahihnya
tidaklah meriwayatkan hadis-hadis ya targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman, kecuali atau sebagaimana beliau atau hadis-hadis itu diriwayatkan dalam masalah hukum. Ya, anjuran dan ancaman itu sama hadisnya dengan hadisul ahkam. Keutamaan dan hukum itu apa? Sama. Datangnya sama-sama dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tidak boleh mengamalkan hadis dalam keutamaan, ya, sebagaimana tidak boleh mengamalkan hadis-hadis hukum yang lemah, begitu pula tidak boleh diamalkan hadis-hadis dalam masalah keutamaan amal. Sama saja, masalah hukum dan masalah keutamaan tidak boleh mengamalkan hadis lemah. Kenapa? Karena hadis lemah itu tidak yufidul ilm, ya. Ya, hadis lemah itu hanya menghasilkan dzon. Dzon itu apa? Prasangka. Sedangkan kita harus mengamalkan sesuatu di atas ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran dan sunnah. Kalau hadis lemah tidak, dia yufidul dzon al-marjuh. Ya, menghasilkan prasangka yang marjuh, yang tidak kuat, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa tidak mengamalkan dalam semua, baik itu hukum ataupun fadailul a'mal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhkan dari meriwayatkan hadis-hadis beliau kecuali yang kita ketahui kesohihannya. Kalau kita tahu hadis tersebut sahih, maka baru kita riwayatkan, kita bawakan kepada manusia. Ini hadisnya sahih. Tapi kalau hadis tersebut lemah atau kita tidak tahu derajat hadis itu, boleh tidak kita riwayatkan? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqul haditsa anni illa ma'alimtum." Ya, bertakwalah kalian, berhati-hatilah dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang kalian ketahui. Kalau hadis dhaif menghasilkan ilmu atau tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga alasannya karena hadis-hadis sahih itu mencukupi daripada hadis-hadis lemah. Ada orang sebagian, Ustaz, saya pengen ngafal hadis yang lemah. Loh, kok ngapain hadis yang lemah dihafalin? Hadis yang sahih masih banyak nggak? Masih banyak. Yang sahih mencukupi dari yang lemah, yang kuat lebih mencukupi dari yang lemah. Ini masalah hadis. Nah, jadi hadis ini tidak kita bahas. Yang hadis apa? Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini lemah. Ya. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Yang terakhir ya, enggak apa-apa ya. Masih ada beberapa menit lagi kita baca dari An Mu'adz bin Jabal. Bismillah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, ya, di kitab tauhidnya bisa dilihat. Faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzima ma la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Akhrajahu fis sahihain. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal salah seorang ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, saya pernah diboncengin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai, Faqala li, kemudian Nabi pun mengatakan kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hambanya yang wajib dilaksanakan oleh hambanya, dan apa hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian aku mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba yaitu agar hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah. Dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Dan hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan manusia?" Yaitu dengan hadis ini. Qala, kata Nabi, "Jangan kau kabarkan manusia sehingga atau menyebabkan sehingga mereka menjadi bertawakal dan tidak mau beramal soleh." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita sudah mengatakan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, berarti kita ya di sahihnya, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya wajib kita terima ya, kecuali yang di yang bukan dari bagian sahihnya seperti ta'liq ya. Ta'liq di dalam kitab Sahih Bukhari misalkan. Ya, ta'liq ini ada pelajaran mustalah lagi sih. Ya, intinya kalau dari Bukhari Muslim kita terima. Gitu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran itu apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun kalau ada Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Majah, maka itu perlu dicek lagi. Seperti tadi hadis Abdullah bin Mas'ud itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dilihat lagi perkataan para a'imah bagaimana. Ya, kita hanya mengikuti aja. Kita penelitian itu sungguh melelahkan sekali, subhanallah. Salah hadis terutama. Baik. Nah, ini Mu'adz bin Jabal hadisnya. Baik. Mungkin syarahnya pertemuan lain kali insyaallah. Ya, kita sudah sampai asar ya. Ada berapa dalil ini dalam kitab Tauhid yang pertama babnya? 1 2 3 4 5 6 7 kurang lebih ya. Wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.